Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di bab kali ini, kita akan bahas tentang yang namanya Ether Channel. Nah, kita akan belajar dari konsepnya dulu nih. Oke, kali ini kita akan belajar seperti sebelumnya, kita akan belajar dari kasus. Nah, misal di sini teman-teman saya akan tambahkan switch yang ini. Terus kita coba hubungkan pakai 4 port, 1, 2, terus 3, terus 4. Nah, ini nggak kelihatan ya teman-teman. Kita coba akan hilangkan untuk label interface-nya, option, preference. Terus yang bagian always show port labels, ini kita hapus saja centangnya. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, di sini port yang paling atas itu nyala teman-teman, tapi 3 port yang di bawahnya itu diblokir. Nah, misalkan bandwidth antar switch ini misalkan butuh 400 MB. Nah, di sini karena satu port saja yang menyala, jadi hanya ada 100 MB yang dibandwidthkan. Nah, untuk mengaktifkan 3 port ini biar nyala, dan kemudian disatukan nih dari port-port ini, itu butuh yang namanya Ether Channel. Nah, misal kalau port ini akan disatukan teman-teman, nah maka itu akan menjadi yang namanya Ether Channel. Terus setelah disatukan itu mereka akan menyala. Nah, karena keempat port ini menyala, maka itu bandwidthnya itu menjadi 400 MB. Jadi nantinya kalau secara fisik itu ada 4 kabel nih. Tapi kalau secara logika atau secara sistem itu jadi satu kabel saja. Nah, oke, di sini saya akan bahas Ether Channel, jenis dari Ether Channel. Nah, jadi di Ether Channel itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama ada LACP. Jadi untuk LACP ini open standar, teman-teman. Nah, maksudnya itu ketika ada switch Cisco bertemu dengan switch yang bukan Cisco, nah itu bisa pakai LACP. Terus yang kedua ada yang namanya PAGP. Nah, untuk PAGP ini yang khusus Cisco, misal ada switch Cisco bertemu dengan switch yang Cisco. Nah, itu bisa menggunakan PAGP. Ini kita tuliskan. Tapi kalau semisal switch Cisco dengan switch Cisco akan pakai LACP, itu juga boleh nih. Nah, terakhir ada yang namanya layer 3. Nah, untuk layer 3 itu nantinya kita akan bahas sendiri. Nah, pertama kita akan coba konfigurasi yang LACP dulu. Pertama-tama kita akan coba terangkan untuk switch sini, switch 0 dan switch 1. Oke, ini mungkin saya ganti saja namanya. Biar ini switch 1. Terus yang ini switch 2. Nah, kita akan coba terangkan dulu antar switch-nya. Oke, ini kita coba nyalakan biar terlihat interface-nya. Kita mulai dari switch 1. Kita pergi ke CLI. Oke, ini enable, terus conf T. Di sini saya coba kecilkan saja dulu. Kita masuk ke interface yang mengarah switch 2. Di sini FA01 sampai 4. Kita pakai interface range saja, interface range FA0/1 sampai 4. Kita enter. Terus switch port mode terang. Kita singkat dengan T. Oke, di sini sudah. Terus kita juga terangkan yang dari switch 2. Oke, CLI, terus enable, conf T, masuk interface-nya, interface range, FA0/1 sampai 4. Oke, di sini sudah masuk teman-teman. Terus kita terangkan switch port mode terang. Nah, setelah kita menerangkan antar switch-nya, kita akan membuat yang namanya channel group-nya. Nah, kita coba di switch 2. Oke, ini masih di interface range FA01 sampai 4 ya, teman-teman. Perintahnya itu seperti ini. Channel group. Coba kita tanda tanya dulu. Oh, di sini ada typo dikit, teman-teman. Di sini channel. Terus coba tanda tanya. Nah, untuk channel group ini bisa dari nomor 1 sampai 6. Di sini untuk awalan kita akan buat channel group yang ke-1 nih. Jadi ini kita tuliskan 1. 1 terus mode. Nah, kita tanda tanya lagi.
Nah, teman-teman bisa lihat fokus yang di bagian LACP. Nah, untuk LACP ini ada yang mode aktif dan juga ada mode pasif. Nah, untuk yang aktif ini artinya dia itu mengajak, sedangkan yang pasif itu artinya dia menunggu. Jadi yang aktif itu dia mengajak switch lain agar satu grup, kemudian yang pasif itu dia menunggu. Atau menunggu ada yang ngajak gitu. Nah, kali ini kita akan membuat switch 2 ini dia menjadi pasif saja atau yang menunggu. Nah, kita tuliskan mode terus pasif. Kemudian enter. Ya, di sini sudah. Nah, kemudian yang di switch 1 ini dia yang bersifat mengajak atau yang mode aktif. Oke, di sini masih di interface range, interface-nya FA0/1 sampai 4. Terus kita perintahnya channel grup di sini 1 teman-teman, dan di sini angkanya itu harus sama nih. Misal kalau di sini 1, di sini juga 1. Atau bisa dibilang grup yang ke-1. Terus untuk modenya karena di sini akan mengajak, jadi ini aktif. Kemudian enter. Kita coba fast time forward. Nah, maka di sini semuanya akan menyala nih. Atau kalau di sini nggak kelihatan, kita coba matikan dulu untuk labelnya. Nah, di sini lihat, di sini sudah nyala semua. Dan ini artinya itu hanya ada satu kabel. Terus juga ini bandwidth antar switchnya menjadi 400 MB. Karena di sini keempat portnya itu menyala. Nah, tadi kan kita konfigurasi Ether channel LACP. Selanjutnya kita akan konfigurasi Ether channel yang PAGP. Oke, di sini saya tambahkan switch yang multi layer. Yang ini yang 3560 di sebelah sini. Kita ganti namanya multi layer switch 1. Terus kita coba hubungkan. Di sini kita pakai 3 kabel. 1, 2, terus 3. Di sini kita akan terangkan, kita mulai dari switch yang 2. Kita akan mode terang dulu. Oke, kita exit. Terus kita coba nyalakan dulu untuk interface-nya. Ini dinyalakan. Terus di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke multi layer. Di sini interface-nya itu ini FA04, pasti di sini 0567. Kita masuk interface range FA0/5 sampai 7. Kemudian enter. Kita terangkan dulu switch port mode terang. Oke, di sini sudah. Nah, kita akan membuat channel grupnya nih, atau membuat ini menjadi satu kabel. Nah, ini masih di interface-nya. Perintahnya seperti tadi. Channel terus group. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 karena 1 tadi sudah digunakan di sini. Terus mode. Nah, kita tanda tanya dulu. Nah, fokus di bagian PAGP. Untuk PAGP itu ada 2 mode, auto dan desirable. Nah, kalau auto itu dia sifatnya menunggu, sedangkan yang desirable ini dia sifatnya mengajak. Nah, di switch 2 ini kita akan coba mengajak switch multi layer yang ini nih. Oleh karena itu kita pakai yang mode desirable yang mengajak. Ini kita tuliskan desirable. Kemudian enter. Kemudian kita lanjut di switch 3. Ini kita akan terangkan dulu. Oke, ini enable, terus conf t, masuk interface-nya FA0/1 sampai 3. Interface range FA0/1 sampai 3. Kita coba nih, switch port mode terang. Nah, di sini nggak bisa. Karena kalau kita ingat materi sebelumnya, untuk switch yang multi layer ini, kita harus konfigurasi dulu encapsulation-nya. Jadi nggak bisa langsung dengan perintah switch port mode terang. Nah, kita konfigurasi dulu switch port, terus kemudian terang, encapsulation .1q, enter. Nah, baru nih kita bisa menggunakan switch port mode terang. Kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa. Dan di sini kita akan konfigurasi PAGP-nya. Seperti tadi perintahnya
channel, terus group, terus 2 mode. Nah, di sini kita modenya akan samakan saja desirable. Jadi desirable itu kan mengajak ketemu mengajak. Nah, itu akan jadi teman-teman. Makanya itu kita coba desirable. Kemudian enter. Oke, sudah. Terus kita coba untuk matikan labelnya. Pergi ke option, preference. Coba matikan labelnya. Nah, kita coba ini teman-teman, fast time forward. Nah, maka di sini sudah akan menyala semua. Sudah menjadi satu grup. Kita coba lihat di switch multilayer-nya. Exit dulu. Do show ether channel. Oke, di sini ada typo ether channel. Terus summary, singkat saja. Nah, di sini untuk grup 2 atau ether channel 2 atau port 2 ini infonya adalah SU. Jadi artinya itu S ini layer 2, terus U-nya itu artinya in use, atau artinya sudah menyala atau sudah digunakan. Jadi teman-teman, port 1, 2, 3 yang ini, itu masuk ke Ether Channel 2. Dengan protokolnya yaitu PAGP. Oke, kita terakhir akan lanjut tentang Ether Channel yang di layer 3. Nah, di sini kita coba tambahkan lagi switch multilayer lagi di sini. Terus kita coba hubungkan lagi. 1, terus 2, 3 saja cukup. Terus di sini saya coba ganti namanya. Switch multilayer switch 2. Kita coba fast time forward. Di sini kita nyalakan atau perlihatkan lagi label. Oke, di sini sudah. Nah, jadi teman-teman, untuk LACP dan PAGP itu dia untuk yang di layer 2. Nah, untuk layer 3 ini dia ada lagi yang namanya on. Jadi LACP dan PGP itu untuk layer 2 dan on itu ada sendiri yaitu untuk layer 3. Nah, lanjut kita akan menghubungkan antara switch-nya. Nah, untuk antar switch kan biasanya kita pakai terang ya. Tapi di multilayer switch kita nggak harus pakai terang. Tapi kita akan ganti menggunakan IP. Misal di multilayer switch 1, ini IP-nya misal nanti 10.10.10.1. Terus di multilayer switch 2, IP-nya akan 10.10.10.2. Oke. Nah, kita akan langsung coba konfigurasi, mulai di switch yang pertamanya dulu. Nah, kita masuk ke interface yang ini FA03, jadi pasti di sini 0456. Oke, masuk interface range FA 0 berarti 4 sampai 6. Di enter. Nah, terus kita jalankan perintah no switch port. Enter lagi. Nah, itu artinya kita mendisablekan interface EVA 0/4 sampai 6. Terus kita buat Ether channelnya. Langsung aja. Channel, group. Di sini kita pakai 3 karena 1 dan 2 sudah digunakan. Terus mode kita coba tanda tanya. Nah, teman-teman, di sini ada mode on yang ini. Jadi untuk layer 3 kita akan menggunakan yang on. Oke, di sini kita tuliskan mode on, kemudian di enter. Nah, terus kita masuk ke Ether channel 3-nya. Interface terus PO3. Atau kita masuk ke Ether channel 3-nya. Di enter. Nah, barulah di sini di Ether channel 3-nya kita akan memasang IP-nya. Di sini IP address, IP-nya 10.10.10.1, subnet masknya 255.0. Ya, seperti ini. Kemudian bisa di enter. Terus kita juga lakukan hal yang sama di switch multilayer 2-nya. Oke, kita pergi ke CLI. Ini no. Enable config. Kita masuk ke interface-nya. 1, 2, 3. Interface range FA 0/1 sampai 3. Terus kita akan disablekan dulu untuk portnya. No switch port. Seperti tadi. Oke, sudah. Nah, terus kita jalankan perintah channel group. Terus di sininya untuk grupnya harus sama, yaitu 3.
Terus modenya kita pakai on karena untuk layer 3. Kemudian enter. Terus kita masuk ke either channel 3-nya atau group 3-nya, interface, PO, port atau port 3. Nah, setelah itu kita masukkan IP seperti tadi. Langsung aja IP address 10.10.10.2. Kemudian jangan lupa subnet masknya 255.0. Kemudian di enter. Nah, kita coba cek dengan do show terus ether summary seperti ini. Nah, di sini sudah ada grup ether channel 3 atau PO3 yang tadi. Itu infonya adalah RU. Jadi R itu artinya layer 3 dan U itu artinya in use atau layer 3 aktif atau layer 3 digunakan. Teman-teman juga bisa cek dengan perintah tadi do show ether sum di multilayer yang ini di interface range-nya. Maka di sini pasti ada info RU. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pembahasan tentang ether channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.